Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jasarani Dewarta Septiawardani dengan NIM 214263029. Jadi di sini saya akan mempresentasikan statistik yang telah kita pelajari. Jadi untuk pembahasan kali ini itu ada dua pembahasan, yaitu tentang distribusi frekuensi dan ukuran gejala pusat. Kita langsung masuk aja ke bab pertama, yaitu distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi sendiri itu memiliki arti tabel yang berisi penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Nah, berikut ini saya memakai data dari SKS rekap nilai UAS kelas 3 APARI yang berisikan 5 kolom dan 6 baris. Dan jumlah data yang saya pakai adalah 30. Nah, untuk mendapatkan distribusi frekuensinya, kita harus memakai langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan rentang dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, yaitu 78 nilai tertinggi dan nilai terendah ada 59 dan hasilnya 19. Kemudian ke baiknya kelas dengan rumus 1 plus 3,3 log M dengan menghasilkan 5,8 yang akan dibulatkan menjadi 6. Dikarenakan angka 6, jadi kita memakai angka di belakang dan di depan 6, yaitu 5 dan 7. Jadi kelas intervalnya kita tinggal membagikan rentan dibagi banyaknya kelas, yaitu 19 dibagi 5 dengan hasil 3,8 dibulatkan menjadi 4, 19 dibagi 6 dibulatkan menjadi 3, 19 dibagi 7 dan dibulatkan menjadi 3. Jadi hasilnya 2,7 dibulatkan menjadi 3. Selanjutnya dengan cara coba-coba, maka dapat dibuat distribusi sebagai berikut, yaitu kelas 5 dengan kelas interval 4, kelas 6 dengan kelas interval 3, kelas 7 dengan kelas interval 3. Dari data distribusi di atas ini yang paling memenuhi syarat yaitu kelas yang pertama, kelas 5, kelas intervalnya 4, karena mencakup dari angka 59 hingga 78. Nah, kemudian di sini ini hasil dari tabel yang telah kita jadikan tabel dari data di atas yang hanya kolom saja dengan isi nilai dan frekuensi. Jadi frekuensi ini kita dapat dari jumlah angka 59 hingga 62 di dalam data sebelumnya dengan jumlah 30. Selanjutnya kita dapat dilanjut dengan menghitung nilai tengah dan juga BPS dan BAS. Untuk nilai tengah sendiri kita memakai rumus BP ditambah BA dibagi 2 dengan hasil 60. Jadi BP ini adalah batas bawah yaitu 59 ditambah 62 yaitu BA atau batas atas dibagi dengan 2. Seterusnya hingga kelas terakhir. Setelah itu kita bisa menentukan BBS yaitu batas bawah dikurangi 0,5 dan BAS yaitu batas atas ditambah 0,5. BPS ini adalah batas bawah sebenarnya dan BAS adalah batas atas sebenarnya. Nah, dari perhitungan di atas kita mendapatkan tabel sebagai berikut, yaitu ada nilai, frekuensi, nilai tengah, BBS, dan BAS. Nah, bab selanjutnya adalah ukuran gejala pusat. Nah, di bab ini kita memakai tabel yang sama, tapi di sini kita menambahkan tabel FIXI, yaitu tabel di mana frekuensi dikali nilai tengah. Jadi frekuensinya 4, kita tinggal kalikan 60. 3 dikali 64, 3 dikali 67, hingga seterusnya kelas terakhir, dan menemukan jumlah dari FIXI-nya. Nah, ini kita gunakan untuk rumus yang pertama. Jadi di ukuran gejala pusat ini ada 3 rumus, yaitu mian, median, dan juga modus. Jadi mian ini adalah nilai
Median ini nilai rata-rata, median ini adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi untuk rumusnya MEN sendiri ini ada sigma FIXA dibagi sigma frekuensi. Jadi sigma ini adalah jumlah ya, jadi jumlah dari frekuensi XT yang kita telah tentukan dibagi dengan jumlah frekuensi dengan hasil 71,6. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke rumus median. Nah, di rumus median ini ada beberapa angka. Untuk menentukan kelas yang bakal kita pakai, kita harus memakai kelas yang pertama. Rumus yang pertama maksudnya, yaitu setengah N. Jadi kita pakai setengah dikali jumlah data yang kita pakai 30 dengan hasil 15. Jadi kita memakai kelas yang frekuensinya kalau kita jumlahkan hasilnya ada 15, yaitu di kelas terakhir 75 sampai 78. Dengan kelas mediannya 7578, BBS-nya 75 dikurangi 0,5 yang berhasilkan 74,5, dan CI-nya ada 4, jarak antara 59 ke 62, dan frekuensi kumulatif yaitu jumlah dari frekuensi kelas atasnya yang ini, dan frekuensi mediannya yaitu frekuensi kelasnya yaitu 19. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke rumus mediannya, yaitu batas bawah sebenarnya ditambah kelas interval dikali dalam kurung setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dan dibagi frekuensi median. Kita tinggal masukkan saja data yang telah kita hitung dan dihasilkan 75,34 dan dibulatkan menjadi 75. Nah, selanjutnya ada modus. Nah, di modus ini kita hampir sama dengan kelas median, tetapi bedanya kelas modus ini didapat dari nilai frekuensi tertinggi. Jadi kelas frekuensi tertinggi adalah 19, jadi kita pakai tetap 75 dan 78. Nah, D1 ini adalah didapat dari selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 didapat dari selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Jadi D1-nya adalah 19 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya adalah 1, dan D2 19 setelahnya itu tidak ada jadi 0, jadi tetap 19, dan D1-nya 18. Kita tinggal masukkan saja sesuai dengan rumus, yaitu rumus modus adalah batas bawah sebenarnya ditambah kelas interval dalam kurung D1 per D1 dan D2 dengan hasil 76,44 atau dibulatkan menjadi 76. Nah, selanjutnya ini adalah bab perluasan median. Di perluasan median ini itu ada 3, yaitu kuartil dengan lambang KI, desil dengan lambang DI, dan persentil dengan lambang PI. Nah, jadi untuk kuartil sendiri itu adalah deretan bilangan menjadi 4 bagian dengan rumus IN per 4, desil IN per 10 dengan deretan bilangan menjadi 10 bagian. Dan persentil yaitu IN per 100 dengan deretan bilangan menjadi 100 bagian. Selanjutnya kita tetap memakai data yang awal dengan cara mencari kuartil 3. Di sini kuartil 3 kita tinggal masukkan rumus IN per 4. Jadi 3 dikali 30 yaitu jumlah data dan dibagi 4. Hasilnya adalah 22,5 dan dibulatkan menjadi 23. Nah, di sini kita berada di kelas 5 ya, karena 23 setelah dijumlahkan berada di kelas paling bawah yaitu kelas 75 hingga 78. Nah, untuk BPS-nya sendiri itu ada 75 dikurangi 0,5 jadi 74,5. Kelas intervalnya ada 4. Frekuensi kumulatif ini ada 11 yaitu karena kita jumlahkan frekuensi dari kelas sebelumnya. Frekuensi kuartilnya ada 19 karena jumlah frekuensi kelas yang kita pakai. Dan rumusnya KI ini sama dengan BBS ditambah CI atau batas bawah sebenarnya ditambah kelas interval
di dalam kurung IN per 4 dikurangi frekuensi kumulatif dan dibagi frekuensi kuartil. Ini kita tinggal masukkan aja yang setelah data yang kita hitung, dan didapat 77,02 dan dibulatkan menjadi 77. Nah, artinya apa? Jadi 75% dari 30 maksimalnya dan nilai statiskanya adalah 77, dan 25% dari 30 maksimalnya dan nilai statiskanya ya 77. 77. Karena ini kuartilnya ini kuartil ini ada 4 bagian, jadi yang termasuk ke kuartil 3 adalah 75% dan 25%. Lanjut, ini kita mencari persentil. Nah, persentilnya kita cari yang persentil ke-6. Datanya tetap sama dengan IN per 100. Jadi 6 dikali 30 dibagi 100 dengan hasil 1,8 dibulatkan menjadi 2. Berada di kelas 1. Jadi PBS-nya itu adalah 59 dikurang 0,5 menjadi 58,5. Dengan kelas intervalnya ada 4. Frekuensi kumulatifnya ada 0 karena di sebelumnya nggak ada. Dan frekuensi persentil ya, maaf ya. Frekuensi persentilnya ada 4. Ini ya frekuensi persentilnya. Terus untuk rumusnya itu kita tinggal pakai batas bawah sebarannya ditambah kelas interval dengan IN per 100 dan dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi persentil. Tinggal kita masukkan aja dan hasilnya bakal 60,5 dan dibulatkan menjadi 61. Jadi artinya 6% dari ini ya 6% dari 30 maksimalnya dan nilai statistikanya ada 61. Dan 94% dari 30 maksimalnya dan nilai statistikanya maksimum 61. Jadi seperti itu. Ya, kita sampai di ujung. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maafkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.